Halo, Ika, oke. Terima kasih rekan Albi yang ada di studio dan selamat sore untuk sahabat Sonora dan juga smart listeners ya dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini. Saya Feni menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dan di kesempatan sore hari ini langsung dari kawasan Kota Baru, tepatnya di Jalan Idewa Nyoman Oka. Saat ini sedang berlangsung kegiatan Kota Baru Avon Fest hingga nanti malam. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya Feni bersama kedua narasumber yang sudah bersama dengan saya hadir di sore hari ini. Saya mau sapa dulu. Selamat sore, ada IR Romo Condroyono MSP. Selamat sore Romo. Selamat sore sahabat Sonora. Oke, kabar baik Romo? Kabar baik dan semoga selalu baik. Ya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang ya di kesempatan sore hari ini. Dan bersama Pak Doso Suworo Kusbini. Selamat sore Pak Doso. Selamat sore juga Mbak Feni dan sahabat Sonora. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih Pak Doso sudah menyempatkan waktu di sore hari ini. Dan kita akan berbincang dalam dialog Jogja Kreatif, persembahan pemerintah kota Yogyakarta langsung dari Kota Baru Avon Fest. Dan sahabat Sonora juga bisa hadir untuk menikmati suasana sore hari yang nyaman, yang sejuk ya di kawasan Kota Baru. Sekali lagi di tempatnya ada di Jalan Idewa Nyoman Oka Kota Baru. Karena akan ada berbagai hiburan senja, ada panggung senja, ada dansa senja, jamuan senja, bazar senja permainan dan juga cerita senja. Dan berbicara seputar Kota Baru ya Romo ya, ada juga Pak Doso. Kita akan berbincang seputar suasana Kota Baru yang tentunya merupakan salah satu cagar budaya juga yang ada di Yogyakarta. Dan karena bertepatan dengan bulan Agustus ini masih dalam suasana kemerdekaan HUT ke-78 Republik Indonesia juga, tentunya tidak lepas dari momen-momen perjuangan kala itu. Nah, mungkin Romo Condroyono di sini boleh menjelaskan nih, boleh bercerita sedikit seputar seperti apa sih suasana Kota Baru pada era perjuangan dulu. Nah, kalau saya kan mungkin lihatnya Kota Baru sudah rapi, sudah sejuk. Nah, kalau dulu seperti apa sih Romo? Begini, karena saya ini masih muda ya. Oke. Jadi di zaman perjuangan itu saya tidak mengalami. Tidak mengalami ya. Saya sudah zaman kemerdekaan. Hanya saja waktu kecil saya tinggal di Kota Baru. Yang mana Kota Baru waktu itu belum sehiruk pikuk sekarang ini. Belum sehiruk pikuk sekarang, baik. Bangunan-bangunan peninggalan lama masih belum banyak yang berubah. Jadi suasana indis itu masih kental waktu itu. Oke, baik. Nah, kebetulan karena kecil saya di Kota Baru, mulai dari TK, SR waktu itu belum SD, SMP, sampai SMP saya di lingkungan Kota Baru. Jadi waktu SR, dulu saya tinggal di Jalan Sabirin, itu orang tua tidak khawatir melepas anaknya berangkat sendiri, walaupun dia masih SD, SR waktu itu. Karena memang lalu lintas masih sepi dan penculikan anak itu juga belum. Iya. Memang kelihatan bahwa Kota Baru ini yang dibangun awal abad ke-20 itu memang betul-betul didesain sebagai suatu kota baru gitu ya. Dulu kan namanya Neostad gitu ya. Neostad. Di bahasa Indonesia kan jadi kota baru. Di mana ini merupakan real estate. Kalau yang sekarang itu terkenal real estate dan kota mandiri ya. Sehingga fasilitas itu yang di sini ada semua kan. Betul. Ibadah ada, rumah sakit ada, sekolah ada. Jadi dekat stasiun lagi, stasiun Lempuyangan yang waktu itu. Sehingga ini memang betul-betul disiapkan sebagai suatu kota baru, walaupun itu kecil, stadion ada, kan? Fasilitasnya lengkap. Lengkap sekali ya. Karena apa?
di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, industrialisasi di Jogja ini kan berkembang pesat, terutama industri gula. Nah, itulah makanya banyak pengusaha-pengusaha asing terutama yang perlu tempat tinggal di Jogja, sehingga oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu dibangunkanlah suatu real estate untuk mereka. Makanya kalau kita amati kan di Kota Baru ini kan banyak rumah-rumah yang sama. Oh, oke. Kalau belum dirombak ya. Tapi aslinya itu banyak yang sama. Seperti Nyemanoka 7 itu mestinya dengan Nyemanoka 5 ini kan sama, tapi Nyemanoka 5 sudah dirubah. Oke. Mana lagi? Yang masih kelihatan jejaknya itu Jalan Wilis. Jalan Wilis itu utara, sekarang apa ya? Sajiono ya. Utara SMA 3. Itu kan banyak rumah kembar. Oh, oke. Karena dulu real estate ya. Ya, makanya tipenya kan sama. Oke. Dan kaplingannya pun itu relatif sama, antara 900.000 gitu. Itu makanya. Jadi jadi Kota Baru, memang Kota Baru yang mandiri. Oke, baik. Terima kasih Romo untuk penjelasan singkatnya, nanti ngobrol lagi. Dan saya mau ke Pak Doso ini. Nah, Pak Doso sendiri adalah salah satu dari putra almarhum Pak Kusbini ya. Iya Mbak Feni. Iya, dan kalau sahabat Sonora dan juga smart listener sangat tahu dengan salah satu lagu kemerdekaan yaitu Bagimu Negeri. Nah, itu adalah ciptaan dari Pak Kusbini, dan beliau yang ada bersama saya Pak Doso adalah putra ke-10 ya Pak ya, kalau saya boleh. Maka dari itu namanya Doso. Doso, oke. Baik, nah bicara soal perjuangan, tentunya dengan tema kita di sore hari ini juga masih bertepatan dengan HUT ke-78 Republik Indonesia. Boleh bercerita sedikit Pak dulu seputar almarhum, tentang pembuatan lagu, kemudian ketika berkarya seperti apa, dan kalau saya tidak salah ya, beliau adalah seniman keroncong ya Pak ya? Iya. Iya, dan kemudian menciptakan lagu Perjuangan Bagimu Negeri. Mungkin boleh cerita sedikit Pak, silakan. Iya, sebetulnya ciptaan Bapak itu banyak juga. Banyak ya. Ya. Jadi ada lagu keroncong, lagu anak-anak, lagu wajib nasional. Tapi yang pasti untuk lagu wajib nasional yang memang paling terkenal di Indonesia, yang lagu Bagimu Negeri itu lagu wajib nasional nomor 2 setelah Indonesia Raya. Mungkin saya akan memberikan cerita sedikit tentang lagu Bagimu Negeri yang diciptakan oleh Pak Kusbini. Pada waktu itu, atau mungkin semua orang mungkin kadang-kadang menyebutnya sering salah. Iya. Padamu Negeri. Betul, ya, Padamu gitu. Negeri. Jadi sebetulnya kan Bagimu Negeri. Jadi sejarahnya memang ada sejarah lagu Bagimu Negeri itu diciptakan pada waktu masih dalam penjajahan Jepang pada tahun 1942. Nah, pada waktu itu lagu Bagimu Negeri bukan yang sekarang seperti sekarang ini. Oh, gitu. Iya. Dulu ada syair yang terakhir itu Bagimu Negeri Indonesia Raya, Mbak Feni. Iya. Berarti bukan yang Jiwa Raga Kami ya? Betul. Masih ada buntutnya lagi? Iya, itu kan Bagimu Negeri Indonesia Raya. Maka dari itu, pada waktu itu diperdengarkan, dan beliau Bapak Soekarno itu dia mendengarkan pada waktu itu masih tinggal di Istana Negara di Jogja. Nah, dipanggillah bapak saya ke sana, kan gitu. Terus dia sudah bilang sama bapak saya, kan sama-sama orang Jawa Timur, jadi bahasanya kayak gitulah. Kon udah ora gelem urip meneh apa nek nyiptake lagu kok kayak gitu. Masih bawa-bawa nama Indonesia. Kalau nanti ketahuan Jepang kamu ditembak. Kan belum merdeka itu tahun 42. Terus piye Mas, kan gitu. Ya digantilah kan gitu. Ganti syairnya. Oke, setelah itu Bapak berpikir untuk terus pulang ke rumah, berpikir bahwa untuk mengganti syair tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi tetap Bapak itu membuat lagu tersebut untuk membuat syair terakhirnya itu dengan
menjalani puasa. Kalau orang zaman dulu itu menjalani puasa kayak membuat pusaka. Iya. Nggih Romo nggih. Membuat pusaka. Jadi dia puasa 3 hari. Itu sudah menjalankan puasa 3 hari itu belum punya inspirasi. Belum punya inspirasi. Nah, kebetulan pada waktu itu cerita Bapak itu pagi-pagi bangun tidur. Terus dia ada terasa mau ke belakangan gitu, ya mau ke belakang terus ke kamar mandi, setelah itu nongkrong sambil merokok, berpikir, nah disitulah dia bisa jadi punya inspirasi keluar kata-kata itu tadi untuk mengganti Indonesia Raya menjadi jiwa raga kami, karena yang namanya manusia itu kan terbentuk dari jiwa dulu baru raganya. Ya itu berarti jiwa raga kami. Maka dari itu Indonesia itu kan terbentuk dari jiwa raga kami juga. Juga Indonesia Raya itu juga dulu lagu Indonesia Raya Bapak dulu juga menjadi panitia penggubah lagu Indonesia Raya juga. Dan di Indonesia Raya kan juga ada jiwa dan raga juga lah. Gitu. Jadi sekelumit tentang sejarahnya Bagimu Negeri. Nah terus ada lagi Pak Karno lihat, nah itu apik. Berarti orang ono Indonesia ini toh kos kan gitu. Jangan salah Mas, tetap ono Indonesia ini. Ning tak delikke. Yang sekarang ini mungkin belum pernah, mungkin nggak bisa, orang sekarang nggak tahu bahwa judul dari lagu Bagimu Negeri, Bagimu tanda petik RI besar. Oh ya, itu yang tidak orang sadari ya Pak ya. Itulah Indonesia ini didelikke di situ ya. Disimpan di situ. Jadi, Bagimu Negara Republik Indonesia. Tapi kata-kata di lagunya kan tidak ada. Ini kata-kata Indonesia, tapi di situ ada tanda petik RI. Itulah. Dan saya juga bangganya dengan Bapak saya kok bisa sampai berpikir sampai ke situ. Iya, baik. Mungkin dulu kalau kata-kata Indonesia Raya nggak diganti, Bapak saya ditembak Jepang, saya nggak ada Mbak Feni. Iya enggak? Iya. Itu. Jadi karena ingin menyisipkan nama Republik Indonesia di lagu itu ya Pak ya, jadi harus disisipkan di situ ya Pak ya. Iya, bisa sampai berpikir sampai ke sana kan gitu. Jadi bukan Bagimu Negeri gitu, bukan, tapi tanda petik RI. Gitu. Oke, baik. Fakta yang menarik ya Pak ya, dari baru tahu langsung dari putra dari Pak Kusbini. Dan kita bicara soal suasana di Kota Baru. Kalau dulu waktu zaman Pak Doso kecil, Kota Baru seperti apa nih Pak gambarannya Pak? Mungkin boleh diceritakan ke sahabat Sonora dan juga Smart Listener. Ya, pada waktu kecil saya itu dulu memang kelihatan sejuk, kelihatan nyaman, kelihatan. Dan pada waktu itu saya masih SD kalau nggak salah. Sudah nggak SR lagi Romo, saya udah SD. Jadi setiap bulan Ramadan itu kan mesti, kalau dulu orang setelah makan sahur kan terus sholat subuh. Jadi biasanya kalau sholat subuh kita rombongan dari, kebetulan kita dari tinggal di Klitren, itu kan kita berjalan bersama-sama banyak teman itu ke Masjid Syuhada. Nah itu kan ke arah ke Masjid Syuhada kan lewatnya kan Kota Baru. Betul. Jelas. Dan kita lihat situasi dan kondisi terasa asri, nyaman, enak gitu. Dan kalau kita zaman waktu itu tidak ada rasa takut atau apa bahwa itu bangunan kuno. Biasanya kan orang berpikir, wah mesti angker kan gitu, atau wingit. Tapi tidak, karena kita memang kebetulan waktu itu memang rombongan berapa orang, sampai 10 orang, 15 orang sholat di Masjid Syuhada. Dan kita lihat situasi dan kondisi pagi, pulang dari sholat subuh, sudah agak terang jadi kelihatan jelas. Itu Mbak Feni. Oke, baik. Dan tentunya sekarang juga masih asri ya Pak ya? Iya, kan sampai gitu. sekarang. Oke, menarik sekali perbincangan kita. Lalu masih seputar suasana Kota Baru ya. Mungkin Romo nih yang boleh bercerita sekarang. Kalau di
acara 17 Agustus Romo. Kalau sekarang kan lomba-lomba mungkin tidak seramai dulu ya Romo ya. Mungkin kalau zaman waktu Romo masih kecil tinggal di Kota Baru, seperti apa sih kemeriahan ketika 17 Agustus nih Romo? Waktu itu malah tidak semeriah sekarang. Oh gitu, malah Iya. seperti itu ya. Iya. Lalu yang biasa dilakukan masyarakat apa tuh Romo? Begini, malah justru lebih semarak sekarang. Oke. Karena waktu itu kan, ya mohon maaf ya, karena ini kan sudah semacam kota besar ya, jadi jarak bangunan jauh, jalannya besar, sehingga apa, keakraban itu tidak seakrab. Betul, kayak saat di perumahan ini. itu ya Romo ya. Iya. Iya. Oke. Gitu. Tapi ya itu kalau suasana keasriannya itu memang terus terang saja masih lebih Asri. asri nyaman waktu saya kecil. Termasuk Kalicode. Kalicode. Gimana tuh Romo kalau Kalicode? Mungkin Pak Doso sudah berbeda dengan pengalaman saya. Karena saya ini dulu sekolahnya di SR Jalan Ungaran ini kan. Masih satu waktu itu, bukan ungkur-ungkuran Pak, masih ya. Itu kalau sudah pulang agak pagi itu kita mainnya ke Kalicode kan gitu. Turun itu memang masih betul-betul walaupun lewat kota tapi itu sungainya masih, airnya masih jernih. Masih jernih ya Romo ya. Bisa untuk mandi ya. Belik masih banyak, hijauannya masih. Tapi saya lupa tahun berapa itu terus menjadi buangan sampah. Nah itu. Betul Romo. Saya dulu juga mengalami Romo mandi di Code. Iya toh? Iya, masih ngalami mungkin itu. Saya yang lebih awal itu lebih bersih lagi gitu. Jadi memang ini orang omong karo wong tua seneni gitu. Ngomong nang kali kan. Tapi memang nyaman waktu itu. Makanya kalau kita lihat sekarang ini upaya penertiban bantaran Kalicode itu kalau bisa dilakukan sampai nanti betul-betul kualitas airnya itu juga meningkat bagus, itu sangat bagus untuk itu. Sangat diharapkan ya Romo ya. Jadi Nah, sebenarnya kalau dari sisi ya tidak semeriah itulah, kalau 17 Agustusan dulu tidak musim lingkungan terus bikin upacara sendiri itu kan nggak musim. Cuman memang Kota Baru itu menyimpan nilai-nilai perjuangan setelah zaman Jepang menuju kemerdekaan. Jadi nggak pernah ada lomba makan kerupuk, balap kelereng gitu ya Pak? Belum ada kecil, ya, Pak. Pak, ya? Paling itu kecil kelompok sekolah TK gitu, masih terlalu kecil, belum urusan kampung Pak. Jadi belum semeriah. Belum semeriah Ada, cuman sekarang tidak. ya. Itu. Itu yang membedakan. Nah, kalau nilai perjuangan memang ya diawali dari Jepang ya, karena mulai rame kan di situ. Kenapa kok di sini jalannya jadi berubah nama? Itu kan dulu Kota Baru itu nama jalan kalau tidak nama gunung ya nama kali itu. Makanya Ungaran. Masih ada jalan Wilis ya? Wilis. Itu ya, betul. Wilis itu yang gunung, kelompok sini kan gunung. Ini Ungaran, Merbabu, Merapi, Sintoro, Sumbing, Wilis. Tapi sebelah timur sana nama kali Opak, Progo, Progowonto. Betul, itu ya. Saya tahu juga itu sejarahnya. Karena pertempuran Kota Baru merebut Tangsi. Betul, itu juga. Banyak dijadikan sekarang jadi pahlawan-pahlawan itu dijadikan jalan Wardani ya Pak. Ya, Sabir dan sebagainya. Nah, itu kalau mau lihat di makam pahlawan Kusumanegara itu ada makamnya di situ. Oh, ya, makam Wardani sama pahlawannya ya Romo ya. Siapa itu Pak ya? Pak Wardani sama? Banyak Pak yang di situ. Iya. Yang ada di kebetulan saya kan kerjanya di SMP Negeri 1. Nah, waktu itu beliaunya Bapak Wardani dan satu lagi itu dia sekolah di SMP 1 juga waktu itu. Alumni situ ya. Ya, jadi pejuang di situ. Maka di situ di SMP 1 ada dibuatkan monumennya untuk beliaunya dua pahlawan tersebut. Yang sekarang menjadi jalan di
Kota Di Kota Baru. Baru. Oke. Jadi memang banyak sekali mungkin cerita yang masyarakat sahabat Sonora juga belum tahu ya momen-momen penting yang telah terjadi di Kota termasuk Baru ini nih. masjid. Aha. Seperti apa Romo? Masjid itu dulu kan bukan masjid. Belanda tidak menyediakan fasilitas masjid. Kalau nggak salah kalau tidak museum itu perpustakaan. Tapi rusak. Nah, untuk menghormati pahlawan Kota Baru tahun 53 kalau tidak salah, dibangunlah masjid, makanya dinamai masjidnya Syuhada itu. Pahlawan ya Romo. Pahlawan Itu. juga, nama pahlawan. Oke. Jadi sahabat Sonora dulu jalan-jalan di Kota Baru ini berasal dari nama-nama gunung, pegunungan, dan kali, ya. gitu ya. Cuman karena ada satu momentum di Kota Baru, lalu kemudian dirubah menjadi nama-nama Ya, untuk pahlawan. menghormati pahlawan. Tapi yang masih Telomoyo itu kayaknya masih nama gunung. Masih ada beberapa ya Ada Romo beberapa. ya. Aha. Mungkin boleh diceritakan Romo, momen-momen apa yang terjadi di Kota Baru sehingga menjadikan satu kawasan yang mungkin bisa kita anggap spesial ya Romo ya. Seperti momen tadi yang mungkin dijelaskan sedikit lagi Romo, silakan. Nah, waktu kecilan saya itu, saya lupa itu yang keberapa. PON itu pernah di Jogja, Pak. PON. Oke. Ya. Nah, ya waktu itu hanya punya stadionnya Kridosono ya Pak ya. Jadi, ya penginapannya belum banyak, termasuk SMA 3 itu untuk penginapannya. Penginapan atlet ya. Atlet. Romo ya. Tahun berapa ya? Saya lupa itu tahun Oke. 50-an berapa atau 60 ya? Ya sekitar 60-an Romo itu Ya, PON ke-1 Pak ya Romo ya. Kalau satu enggak? Oke, satu apa ya? Satu Solo, Karena Pak. PON di DIY itu ya kalau nggak 1, 2, apa 3 itu. Ya, kan, masih awal-awal itu. Oke. Jadi kita itu sudah pernah menjadi Tuan rumah PON ya, PON Romo itu. ya. Walaupun waktu itu belum sebesar PON sekarang. Gitu. Jadi cukup seperti itu. Dan juga, tapi Jogja tidak, ini sedikit nyebal. Mungkin banyak yang tidak tahu. Kenapa kok ada Jalan Kolombo? Nah, bagaimana Kenapa tuh ada Romo? Kompleks Kolombo? Gitu. Nah, Oke. itu beda lagi ceritanya. Karena Jogja waktu itu menjadi tuan rumah konferensi Kolombo Plan itu loh. Maka dibangunlah salah satunya kan UGM itu menyediakan untuk ruang sidang, Fakultas Teknik dan sekitarnya itu kan menjadi ruang-ruang sidang dan nantinya itu menjadi gedung fakultas. Tapi sebelum itu dimanfaatkan untuk itulah. Hotel kan belum ada di Jogja. Losmennya kan losmen kecil itu. Dibangunlah yang nanti itu bisa dialihfungsikan apa? Perumahan yang sekarang Kompleks Kolombo itu kan perumahan itu yang difungsikan untuk penginapan para delegasi. Konferensi Kolombo itu. Konferensi Kolombo. Makanya saya tidak tahu masih ada yang ngasih atau enggak. Kamarnya itu satu rumah itu kamarnya 3, masih ada nomor siji, loro. Jadi nomor rumah berapa, kamar nomor berapa itu untuk memudahkan registrasi. Makanya kompleks sana dinamai Kompleks Kolombo. Nah, jalan penghubung karena konferensinya di Universitas Gadjah Mada. Waktu itu kan ada Bong Cino ya Pak ya, Bong Sagan. Itu terhambat tuh, antara UGM dengan Kolombo kan terhambat. Harus muter, dibangunlah jalan tembus yang Santikara ke barat itu. Ya, sekarang jadi. Yang ke barat itu Pak. Betul. Wah dulu ya rada wedi anggar liwat kono. Wingit. Kiwa kuburan, tekan kuburan gitu. Nah. Masih Maka sepi ya. jadilah itu Jalan Kolombo. Oke, karena sejarahnya adalah menjadi tuan rumah konferensi Kolombo. Oke, baik. Lalu kalau kita bicara perubahan dari Kota Baru ketika dulu hingga sekarang kan cukup banyak yang berubah ya, Romo dan Pak Doso ya. Kalau yang tidak berubah itu apa saja dari kawasan Kota Baru ini? Yang jelas perubahannya kecil itu Stadion Kridosono ya Pak ya. Cuman pagernya ditinggikan ya Pak. Iya. Karena kalau ada pertunjukan domenek nonton. Mana melompat ya Pak kalau mau zaman nonton. dulu masih bisa ngintip-ngintip gitu ya. Tidak itu becak diwalik ya Pak ya. Oke. Itu masih yang masih asli ya jelas itu gereja itu ya Pak. Nah gereja Gereja Kota Baru. Dan mungkin bangunan Kidul Gereja ini masih asli. Oh iya yang dia buat tentu apa itu? Buat susteran itu. Buat Oh susteran. iya. SMA 3 depan SMA itu 3. masih asli dan
itu masih asli. SMP 5 sana perubahan, tapi dalamnya tetap ruang-ruang kelasnya tetap asli. Tetap Masih asli ya. Oke, betul. oke. Mungkin Bobkri 1 juga dalamnya masih asli Masih ya. asli. Oke, gitu. Jadi gini Mbak Reni, rata-rata di sini SMP negeri itu rata-rata masih cagar budaya semua. Oke. Seperti SMP negeri 1 itu Ya, juga itu cagar juga budaya masih. juga. Mhm. Jadi tidak boleh dirombak, tapi kalau mau nambah bangunan boleh. Oke. Yang baik. sudah berubah itu SMP 8 ya. 8 Ya, lama yang itu. jadi gedung apa? Jual HP itu ya. Ya, jual HP. Itu hilang itu. Oke. Jadi ya ini sebenarnya tidak hanya dialami Jogja ya. Bandung pun kan kalau kita lihat kawasan Dago dan sekitarnya itu kan itu juga bangunan-bangunan itu oleh Belanda memang juga dibikin menjadi kota dengan konsep garden city. Makanya di sana kan jalan-jalannya kan Bandung yang kawasan Dago sekitarnya itu kan pohon-pohonnya Asri kan ya. asri, kan. Nuansa Itu memang Indis gitu ya. Dengan gedung sate itu kan rencananya dulu kan itu mau untuk mindah Batavia, Pak. Kantor Gubernur Jenderal itu mau di situ menghadap ke utara, di sana ada Tangkuban Perahu. Nah, konsep itu seperti itu dan seperti juga dialami Jogja ya. Perubahan zaman karena ekonomi semakin berkembang, istilah di tata kota itu kawasan-kawasan cagar budaya yang strategis, teman, itu mesti terjadi penetrasi dari penggunaan tempat tinggal tadinya awalnya kan itu menjadi kegiatan yang lebih produktif ekonomis. Jadilah warung, toko, kafe lah. Sekarang jadi kafe kan banyak. Iya, banyak Kantor, kafe. nah, itu. Nah ini kalau pengendalian minimum itu fasad, rai, muka, itu nanti wajah kota baru kesan kompleks bangunan indisnya bisa hilang. Maka itu sebenarnya di peraturan kecagar budayaan itu sebenarnya sudah ada Aturan-aturan apa yang boleh, ya. apa yang tidak itu sebenarnya ada. Cuman ya biasanya itu tuntutan praktis, ekonomis itu kadang-kadang terus diabaikan. Sehingga merubah wajahnya sebenarnya bagus. Wah, aku butuh papan reklame ya. Ngarep Dipasang reklame. Jadi nutupi rai. Cagar budaya menutupi Ya, padahal itu ya. sebenarnya kalau di dalam itu beralih fungsi itu wajar. Karena sama-sama permukiman saja, pola dulu dan sekarang saja kan tempat tinggal itu berbeda. Coba, ini yang lama-lama itu kamar mandi rumah masih siji nih kan. Hanya satu. Oke. Sekarang kan tuntutan orang setiap kamar ada kamar mandi. Ya. Nah, itu wajar. Tapi bagaimana nambahi, merubah tapi masih atmosfer itu tidak berubah. Nah, saya tidak ngalem awakku dhewe ya. Manoka 7 itu kalau dikatakan itu asli, Pak, enggak. Oke. Tapi masih yang asli itu hanya bangunan induknya. Tapi dalamnya sudah kita rubah. Setiap kamar ada kamar mandi, Pak. Dan bahkan itu menambahi bangunan tingkat di sebelahnya. Tapi saya tanya, orang-orang nggak ngerti nek bangunan anyar, enggak ya Pak. Kirain lama ya. Mbiyen ra ono tingkat ya Pak ya. Oke. Nah, itulah mestinya hal itu. Tapi ini bukan kewenangannya pariwisata ya. Ini lebih dekat kebudayaan dan tata kota. Pengendalian itu yang perlu agar nuansa kota baru itu tetap tidak sama dengan kompleks Malioboro, tidak sama dengan Baciro. Baciro lain lagi suasananya kan. Iya. Beda dengan kota baru. Nah, itulah sebenarnya yang kalau itu tertata dengan baik itu barang dagangan bagi pariwisata. Oke. Seperti kota gede, pertanian kan seperti itu jadi tanda petik dagangan gitu ya. Betul. Jadi diharapkan untuk tetap menjaga cagar budaya, tapi tetap Fungsi berubah. Fungsi berubah. Cuman
atmosfer itu masih Diharapkan masih ada nuansa-nuansanya seperti itu ya, Romo ini ya. sedikit kritik juga. Penataan taman aja itu Iya. jangan asal tandur hijau. Iya. Tapi mau nuansa apa? Estetiknya, waktu itu estetikanya. kalau memang mau atmosfer indis waktu itu, ya sedikit banyak dirapikan biyen ki piye to. Ora ono pisang-pisangan. Oke. Kritik yang menarik ya Romo ya. Itu. Ngomong-ngomong, bisa terbentuk nama kota baru itu kan dulu ada sejarahnya juga ya Romo ya. Tidak terus kota baru kan gitu ya. Ya, ini dari terjemahan bahasa Londo, Pak. Betul ya. Nieuwe Stad Real Estate. Ini dulu di sini dari pusat kotanya John Beteng itu kan cukup jauh waktu itu. Makanya Nieuwe Stad yang mandiri, fasilitasnya kan ada semua. Nieuwe Stad di bahasa Indonesia kan kota baru, Pak. Nah, termasuk ini Kewek, Pak. Betul. Kewek itu lho kok dadi jeneng Kewek. Kewek padahal nek cara Jawa kan gemeske itu tuh Kewek. Wah. Apa kuwi po? Apa menggrole mengko? Ternyata bukan kan itu. Itu kan nama dulunya nama Belandanya kan Kerkweg. Kerk itu gereja, weh itu jalan gereja. Jalan gereja. Betul. Ning cangkem wong Jawa, angel muni Kerkweg. Terus itu juga ada sejarahnya tentang Kampung Klitren juga Romo ya. Nah, itu juga kampungnya. Itu kan Pak Doso. sejarahnya namanya Kulitren. Kulitren ya Tren itu aslinya sepur. ya. Sepur, jadi banyak di situ rumah-rumah kulinya kereta api. Pekerja kereta api. Kerja, betul, makanya jadi Klitren. Kulitren. Jadi Oke. Klitren. Oke. Ya ini cangkem ya seperti Kerkop. Mana-mana kan ada itu Kerkop. Terkop. Nah, Kerkop itu kan dari Kerkhof. Ya, makam Kerkhof Belanda itu ya. Kuburan. Oh. Kuburan Belanda ya, Romo Itu ya. kan Kerkhof. Cangkem wong Jawa ya jadinya Kerkop. Terus jamu Kerkop loh, jamu kuburan kan berarti. Ini malah mareke gitu. Kalau dikulik-kulik masih banyak sepertinya ya Romo Oh, ya, banyak istilah-istilah yang berasal dari bahasa Londo, tapi ternyata dengan lafal Jawa itu. berubah gitu Berubah. ya. Oke, baik. Dan kalau Pak Doso sendiri nih seputar cagar budaya dan juga setiap harinya kan di SMP 1 ya Pak Doso ya Itu melihat masih cagar budaya. relatif asli terpelihara loh itu SMP 1. Harapannya seperti apa nih melihat bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Yogyakarta ini? Seperti apa Pak? Ya, dari harapannya dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga akan namanya cagar budaya juga harus dijaga benar-benar. Tapi yang pasti di SMP Negeri 1 tempat saya kerja itu juga selalu setiap berapa tahun sekali catnya itu selalu diperbarui dan jadi bagus. Jadi selalu terjaga dan lestari juga. Jadi SMP 1 itu kalau orang yang nggak tahu mukanya itu depannya cuman kecil, tapi setelah masuk ke dalam itu ya besar. ada punya satu-satunya SMP yang punya lapangan bola sendiri. Oke. Ada lapangan bola, ada gelanggang olahraganya. Jadi masuk itu bentuknya ngantong itu kan besar sekali sekolahnya itu. Ya, baik. Sedikit nyambung masalah pemeliharaan itu Pak. Nah ini memang permasalahan umum bangunan cagar budaya Pak. Kebetulan SMP 1 itu bangunan pemerintah, Pak. Betul. Nah, sekarang kalau yang bukan, Pak. Nah, nek wong sugih, Pak, mampu, Pak. iya. Tapi kalau orangnya tidak, ya bukan tidak juga dia nerima bangunan itu kan dari warisan nenek atau orang tuanya, tinggal ngenggoni. Pas-pasan, pemeliharaan ini juga masalah tersendiri. Oke. Nah ini ya saya tahu di pemerintah itu kalau mau merehab itu di dalam klausul tata tertib anggaran itu punya siapa? Kalau bukan punya pemerintah, kita tidak bisa intervensi. Nah itu makanya ini rada dilematis. Padahal kalau itu tidak terpelihara, ya iman-iman kan gitu. Yang kalau cuma chat aja bentuk masih ya, tapi kalau nanti sudah sampai
kropos dan sebagainya. Betul, Romo, itu Nah. bahkan di lingkungan di sebelah SMP 1 itu kan masih ada rumah-rumah dinas itu, Romo. Ya. Itu juga masih cagar budaya juga, tetapi di situ yang tinggal di situ mungkin sudah cicit-cicitnya. Jadi kita misalnya mau diperbaiki lagi kan mungkin juga berpikir Statusnya dulu. ini. Iya, Statusnya. kalau mungkin sudah diminta pemerintah kota, saya kira sudah berbeda lagi, Ya, Romo. kalau itu menjadi asetnya pemerintah bisa. Betul. Nah, kalau saya juga pernah, karena saya ini juga pernah bergelimang mengikuti bangsa pencagaran ini, Pak, di kebudayaan kan. Itu bagaimana ya, kalau sumbangan tidak bisa, sekarang kawasan Kota Baru itu PBB ini larang loh, Pak. Betul. Nah, bagaimana bisa enggak itu ada reduksi sebagai perangsang? Kan ada setiap tahun atau setiap berapa tahun ya itu penilaian, oh ini dapat penghargaan rumah cagar budaya, tapi itu kan cuma sekali. Tapi setiap tahun ini kan PBB itu orang murah loh saiki. Nah, ini bisa enggak itu ada perlakuan khusus? Minta diskon boleh, tapi 10%, Pak. Saya pernah dulu istora sih kalau cagar budaya untuk perangsang biar dia itu mau memelihara. PBB ini kroso potongannya paling kurang 50% gitu loh. Itu jadi orang menjadi terangsang. Wah, ini orang terpelihara cagar budaya ora sido 50% nih kan itu, Pak. Nah ini yang perlu menjadi pemikiran. Tapi kalau tidak orang murah ya. Betul. Ngecat saumah di pekarangan yang 1000 meter persegi itu kan paling enggak rumahnya itu 400 meter persegi, saya ini ngecat tembok saja itu habis berapa ya Pak ya? Kalau sampai itulah. Oke, baik. Jadi memang diharapkan suasana dan nuansa asri Kota Baru Indis kala itu ya tetap dilestarikan ya Romo ya. Ya kalau kita memang mau itu sebagai suatu aset budaya lepas dari itu kolonial atau bukan, tapi kita tidak bisa lepas dari sejarah ya Pak ya, bahwa Betul, dulu Romo. itu pernah ada seperti ini. Sekarang berbeda itu lain masalah kan. Iya. Oke, baik. Dan tentunya seputar nuansa Kota Baru Indis zaman dulu, kemudian momentum perjuangan juga ketika zaman dulu ada di Kota Baru, kemudian tadi konferensi PON juga ada di Kota Baru ya Romo ya. Nah, diharapkan Kota Baru ke depannya ini akan seperti apa nih Romo? Silakan. Kalau dari sisi fungsi itu tidak bisa dihindari, penetrasi untuk kegiatan non permukiman itu mesti akan terjadi karena lokasi ini memang strategis. Oke. Tapi atmosfer kalau saya itu supaya tetap terbentuk. Ya paling tidak itu muka itu jangan terus apa bedanya ini dengan Pajeksan kan gitu Pak. Betul. Nah, apa bedanya dengan jeron beteng? Jeron beteng nuansanya beda lagi kan gitu. Oh ini Jawa nih, kalau sini ngelandani gitu. Nah itu bagaimana itu bisa terpelihara? Ya paling tidak mekanisme perizinan bangunan itu harus ketat. Sehingga apa? Atmosfer itu bisa terbentuk, tetap terjaga. Oke. Kalau dari Pak Doso sendiri, seperti apa Pak harapannya Kota Baru di kala ke depan ini Pak? Ya tetap cagar budaya terjaga, lestari, dan di sini hiruk pikuknya sudah mulai ramai ya, Romo ya. Gereja, betul. Zaman dulu untuk jalan-jalan, untuk apa, sepak bola di jalan itu masih berani ya Romo ya. Sekarang udah nggak berani lagi. Maka dari itu bisa terjaga kelestarian dan keasrian Kota Baru. Itu mungkin banyak masih sering diadakan acara-acara di sini dan di situ. Kalau untuk warga di sini memang sudah minimal ya Romo ya. Betul, karena warga yang di sini mungkin kayak di perumahan itu mungkin lu gue cuek gitu ya Romo ya. Jadi karena memang
dari rumah satu ke rumah yang lain itu memang berjauhan, mungkin karena komunikasi kurang terjaga bagus, mungkin kurang komunikasi, jadi setiap acara atau apa mengadakan acara-acara jadi pekewuh ya Romo ya. Oke. Baik, dan dengan tema kita seputar perjuangan ya Romo dan juga Pak Doso di kesempatan sore hari ini, tentunya apa sih yang diharapkan tentunya kepada masyarakat khususnya untuk Yogyakarta sendiri, bagaimana cara anak-anak muda sekarang ini untuk tetap melestarikan budaya, kemudian tetap mengingat para perjuangan pahlawan-pahlawan dulu, kiranya apa sih yang bisa dilakukan? Kalau mungkin boleh sharing sedikit Pak Doso, mungkin silakan. Iya, jadi harapan kami untuk harapan para pemuda-pemudi sekarang ini mungkin sudah mengikuti perkembangan zaman ya Romo ya. Jadi sekarang pada waktu zaman bapak saya dulu musik keroncong memang keroncongnya ada keroncong asli dan keroncong langgam dan lain sebagainya. Tapi kalau seiring perkembangan zaman sekarang ini ada yang namanya congdut, keroncong dindangdutke, dan tapi memang yang kita tidak bisa menyalahkan karena apa, yang namanya sekarang ini kan sama seperti kita itu di pasar Romo ya. Jualan apa yang baru laku kan gitu. Oke, karena berurusan dengan perut kan begitu ya Romo ya. Ya memang akulturasi itu tidak bisa dihindari Pak. Betul Romo. Karena kita bukan masyarakat tertutup ya. Sehingga interaksi sosial antar etnis, antar budaya itu tidak bisa dihindari. Nah, tinggal akulturasi itu mengarah yang kemana gitu Pak. Betul Romo, iya. Itu yang perlu penggarapan. Maka dari itu kan yang namanya penciptaan lagu keroncong yang sekarang dengan zaman dulu waktu bapak saya dulu itu memang berbeda sekali karena dulu masih ada jiwa-jiwa nasionalis untuk membuat sebuah lagu keroncong. Maka dari itu kan pada waktu itu memang bapak saya menciptakan lagu keroncong yang pertama kali itu judulnya Keroncong Kewajiban Manusia, Romo. Itu judulnya begitu. Tahun berapa itu Pak? Itu kurang lebih sekitar tahun 50-an ya Romo ya. Itu memang ada jiwa persatuan dan kesatuan karena di situ ada di syair yang terakhir itu lagunya seperti ini. Ibarat sapu lidi beribu-ribu tak akan mudah diputus jikalau menjadi satu. Wah. Itu syairnya. Jadi itu filosofinya kan persatuan dan kesatuan Mbak Feni. Jadi kalau yang namanya lidi, kalau satu-satu itu kan gampang diputusin Mbak. Betul. Tapi coba kalau dijadikan 1.000 lidi, bisa nggak Mbak Feni memutus? Nggak bisa. Nggak bisa, itulah yang namanya kesatuan persatuan Indonesia. Oke. Lalu semangat nasionalisme tentunya yang diwariskan dari Pak Kusbini lewat lagu-lagunya itu bisa didapatkan di lagu-lagu mana saja sih Pak? Sebetulnya ini sejarahnya lagu Bagimu Negeri itu pun juga dulu diciptakan Bapak itu tujuan Bapak itu dulu untuk anak-anak usia dini Mbak Feni sebetulnya. Anak usia dini. Untuk menciptakan semangat itu ya, semangat. Ya, rasa nasionalisme sejak dini itu. Tapi ternyata menggugah menjadi lagu wajib nasional nomor 2 di Indonesia setelah Indonesia Raya lagu kebangsaan. Oke. Gitu. Ada fakta-fakta menarik nggak Pak seputar pembuatan lagu tadi selain tadi judul Bagimu Negeri ya yang RI-nya diselipkan, ada apa lagi yang perlu diketahui nih kira-kira yang dari Pak Kusbini itu? Sebetulnya banyak sekali ceritanya. Ya. Oke. Kejadian-kejadian terciptanya itu dan lain sebagainya. Tapi memang dulu ada juga sih sejarahnya, ada yang mengklaim lagu tersebut, ada yang ngaku nyiptakan itu orang Semarang kalau nggak salah itu dulu. Nah terus akhirnya ajak jumpa pers itu sama Bapak. Nah sekarang dia ditanya sama Bapak, lah kamu menciptakan lagu Padamu Negeri, nah mereka yang ngaku-ngaku itu judulnya Padamu Negeri. Kamu menciptakan lagu Padamu Negeri tahun berapa?
saya menciptakan tahun 58. Ya, oke, sekarang saya jawab sekarang atau nanti gitu. Ya, monggo Pak gitu. Nah, 58 dengan 42 itu duluan mana? Itu fakta yang real juga. Terus dia terdiam. Nah, sekarang syairnya itu bukti otentiknya mana? Dia menunjukkan bukti otentik bahwa ciptaannya itu. Nah, saya bukti otentiknya di tulisan tangan asli saya dari tahun 42 sampai sekarang itu masih ada semua. Nah, kebetulan memang kita masih menyimpan, Mbak, itu dokumen-dokumennya semua masih tersimpan. Masih disimpan. Yang ya? mungkin kemarin ada dari mungkin Dinas Pariwisata atau apa itu juga meminta meminjam dokumen itu untuk dibuatkan museum. Besok itu kalau nggak salah tanggal 2 apa ya, tanggal 31 sampai tanggal 20 itu ada di museum itu. Kemarin datang ke rumah minta pinjam itu untuk dibuatkan museum dan barang-barang dari Bapak yang ada nilai sejarahnya. Itu Mbak Feni. Sampai mau dibuatkan museum ya, Pak ya. Jadi ada pameran lah itu. Oke. Kalau dari Romo nih mungkin boleh berkomentar seputar cara anak-anak muda untuk terus punya semangat nasionalisme seperti apa, Romo? Ya mungkin nasionalisme sekarang beda dengan nasionalisme Betul, dulu. Romo. Kalau dulu itu nasionalisme itu mungkin identik perang gitu ya. Nah, sekarang itu kalau kita tuh cinta produk negeri sendiri itu sudah nasionalisme. Oke. Tidak harus perang gitu. Nah, ini mumpung ada Dinas Pariwisata itu. Kalau saya wisatawan, Bu. Ini sayang aset Kota Baru yang punya spesifikasi ini, kalau itu istilah pariwisata tidak dijual dengan baik gitu. Ini kan aset. Nah, kunci dunia pariwisata itu sebenarnya orang mau itu apa? Naming podo, ngopo ndadak ning Kota Baru. Ya, jadi kespesifikan itu harus selalu ada untuk pengembangan destinasi. Karena apa? Intinya itu sebenarnya apa? Experience apa? Pengalaman apa yang bisa saya dapat dengan saya berwisata di Kota Baru. Nek ming padha wae karo ning Bringarjo, ngopo ndak ning Kota Baru kan gitu. Nah, ini makanya dalam pengembangan destinasi itu saya itu selalu pertama itu apa yang mau dijual. Ojo podo gitu loh. Terutama kalau bisa mengangkat potensi yang ada di sini. Nah, ini baru 2 kali, tapi ya, ke depan tolong itu apa goleki. Termasuk atmosfer sekali lagi itu supaya dibentuk. Sehingga orang ke sini itu betul-betul wah saya dapat experience. Nah orang yang kono ora ono gitu. Jadi itu akan menjadi barang dagangan yang menjual bagi dunia pariwisata. Sekarang saya kasih contoh simpel saja, tidak harus daki-daki sebenarnya. Breksi itu apa tuh? Bekas tambang. Tapi kok bisa booming jadi tempat pariwisata ya? Destinasi wisata. Destinasi wisata. Bahkan sampai income pun naik. Mengangkat, masyarakat pun ikut. Bangunan apa ta? Hutan pinus kok bisa? Nah kalau Jogja, kalau hutan pinus kalau tidak di sana di mana gitu? Oh, ada neng Magelang, waduh. Breksi, nah kebetulan Breksi bekas tambang hanya situ kan. Nah hal-hal seperti itu yang dari dunia pariwisata itu harus jeli. Seperti makanan pun nak ming podo. Opo ya? Nah gitu Pak. Betul, harus cari yang inovasi yang baru ya Romo ya. Oke.
seperti jajaran waktu itu. Wah, karena kan naik sate kelada, apa tuh ya kan gitu. Iya. Jadi diharapkan bisa melihat potensi-potensi Yang untuk diangkat menjadi karena begini, daya tarik wisata itu kalau menurut saya tidak nyaman, indah, itu biasa ya. Ini yang kadang-kadang orang itu terlupakan itu apa? Sensasi apa sih yang saya dapat? Betul, betul. Kalau itu memang bagi dia wah sensasional, itu mesti dia akan tertarik ke situ gitu. Baik. Jadi memang diharapkan bisa melihat potensi lebih lagi di kawasan Kota Baru sehingga masyarakat yang dari luar Jogja pun tertarik untuk mengunjungi Kota Baru, kemudian mendapatkan sensasi yang berbeda gitu ya Romo ya. Selain Malioboro, Beringharjo, seperti itu ya Romo ya. Jeron Beteng dan tempat-tempat lain di Yogyakarta. Nah kalau dari Pak Doso sendiri harapannya pengen Kota Baru ini menjadi tempat yang seperti apa nih Pak? Mungkin dibuatkan wadah tentang potensi-potensi anak-anak muda, mungkin seperti ada pentas seni dan lain sebagainya, dan di situ nanti ada kegiatan UMKM dan lain sebagainya. Itu jadi bisa mengangkat potensi-potensi yang ada di wilayah khususnya Kota Baru dan sekitarnya. Itu jadi ada daya tariknya juga, mungkin potensi yang lain-lain yang mungkin nanti bisa difikirkan dari Dinas Pariwisata ya Romo ya. Gitu. Mungkin ada pentas roncong atau pentas musik yang lain kan gitu. Oke, baik. Terima kasih atas perbincangannya di sore hari ini dengan Romo Condro dan juga Pak Doso. Semoga masukan-masukan tadi didengar oleh dinas-dinas yang terkait ya, dan Kota Baru menjadi suasana tempat yang nyaman untuk dikunjungi sebagai tempat berwisata juga, dan memang bertepatan juga dengan acara di sore hari ini, masyarakat juga bisa berkunjung ke Kota Baru ya Romo. Romo kita pamit kepada sahabat Sonora dan juga Smart Listeners untuk perbincangan kita di sore hari ini. Sehat-sehat selalu Romo. Semoga selalu sehat dan bersemangat. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih Pak Doso juga. Terima kasih sama-sama. Selamat menikmati suasana di sore hari ini ya. Kalau Romo rumahnya di sini ya Romo ya? Bukan. Saya cuma rumah singgah. Oh rumah singgah. Oke baik. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan Romo Condro dan juga Pak Doso atas kesempatannya di sore hari ini. Dan juga sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, mari datang ke kawasan Kota Baru karena masih berlangsung acara Kota Baru Avon Fest, Pesta Senja Kota Baru. Hingga nanti pukul 10 malam sahabat Sonora, tepatnya di Jalan Idewa Nyoman Oka, Kota Baru Yogyakarta. Karena nanti akan banyak sekali yang bisa Anda temui di sini. Ada 20 UMKM, Anda juga bisa fotoria di Rumah Indis, ada permainan interaktif juga, dan tentunya free untuk berkunjung di Kota Baru Avon Fest di sore hari ini. Ada hiburan senja, ada panggung senja, desa senja, jamuan senja, bazar senja, permainan dan juga cerita senja. Saya Feni mewakili kru yang bertugas di sore hari ini pamit, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda Sobat Sonora di sore hari ini. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Kembali ke rekan Hasta yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Feni ya. Dan tadi sahabat Sonora dan juga Small Listeners, dialog ke Jogja Kreatif persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Langsung dari Kota Baru Avon Fest untuk edisi di hari ini, Jumat 25 Agustus 2023.